Sampean niki santri Sarang dan Sarang itu terkenal kota santri. Menurut saya seluruh santri Sarang itu harus dihormati. Wah, Tapi jangan kepedean ya. Cuma pemanis saja. pemanis. Semua sekecamatan Sulang takut karena Covid itu. Nah, Covid Nah, setelah sembuh diiring, di diiring ya. Karena itu mungkin saat itu Covid itu mendunia dan sangat masyhur saya begitu ya. baru genjar-genjarnya. Tapi kalau di Sarang sekarang sudah biasa ya. Ya sudah biasa, tapi untuk pondok saya itu masih itu memberi peraturan lah agar setiap santri yang mau keluar dari pondok itu diusahakan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kang Sahir, cah pondok Sarang. Iya. Pas lagi masa apa ya? Masa pandemi ya. Di Iya. pondok Sarang itu nek Sulang kan saiki kan bisa kegiatan biasa, memakai protokol kesehatan tetap. Madrasah tetap jalan. Top jalan. Ngaji pagi, siang, sore tetap jalan. Kalau di Sarang pondoknya mana? Sarangnya kalau saya ini di Anwar 3. Anwar Giri. Anwar 3. Untuk kegiatannya bagaimana di masa pandemi Covid-19 ini yang sangat mengganggu kegiatan santri kalau saya menurut saya. Kalau kegiatan santri itu masih seperti biasa saya kira. Mungkin justru malah diketatkan gara-gara pandemi ini malah semakin ketat kalau di Anwar 3 itu. Saya dengar-dengar dari kakak-kakak kelas yang itu lebih senior. Ketatnya perbedaan ketat kalau sama sebelumnya, kalau setelah pandemi ini. Ya perbedaannya hanya ada pembatasan lah. Kegiatan luar itu lebih dibatasi kalau pada masa pandemi. Lebih dibatasi. Asalnya kalau mau keluar itu los-losan. Los ya. Losnya itu gini, setiap nggak ada kegiatan pondok boleh keluar. Boleh keluar. Tapi kalau untuk masa pandemi sekarang itu lebih diketati. Ada perizinan dulu. Kalau mau keluar ditanya dulu apa kepentingannya. Berarti Ya, misal gini ya, keluar beli kitab atau mau keluar kemana itu harus izin ketat ya sekarang. Ya, tapi untuk sekarang ini, untuk bulan-bulan ini semakin longgar, tidak seperti awal-awalan saya masuk. Karena mungkin ya sudah apa namanya, sudah pegel mungkin. Tidak menakutkan kalau Ya, COVID sudah. masyarakat itu Sudah mungkin kekhawatiran tentang COVID itu sudah semakin reda. iya. Dulu kan di sini ada Sulang yang sebelah Etan. Etan itu timur ya. Timur. Itu namanya desa mana saya lupa. Ada satu pasien Covid yang terjangkit Covid itu semua sekecamatan Sulang takut karena Covid itu. Nah, COVID Nah, setelah sembuh diiring, di diiring ya. Karena itu mungkin saat itu Covid itu mendunia dan sangat masyhur saya begitu ya. baru genjar-genjarnya. Tapi kalau di Sarang sekarang sudah biasa ya. Ya sudah biasa, tapi untuk pondok saya itu masih itu memberi peraturan lah agar setiap santri yang mau keluar dari pondok itu diusahakan tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk misal berapa tingkat ketakutan santri pada Covid? Apa? Kalau dikatakan takut, menurut saya nggak takut sih. Cuma sekedar itu menjaga perasaan orang lain itu. Kan bukannya takut. Ya, kita menghormati Menghormati orang lain. Ya, umaro, para pemimpin ya, para pemerintah menghormati. Pemerintah. Itu yang pertama. Untuk yang kedua misal kira-kira pada masa pandemi ini dan sebelumnya itu kan proses ngaji mungkin pagi, siang, malam dan atau musyawarah bahkan sampai dalu sekali malam sekali ya. Iya. Untuk kegiatan ini pada pandemi ini
kegiatan ngaji. Kegiatan ngaji. Kalau ngaji sistemnya di Anwar itu begini kan. Jadi santri itu tidak diwajibkan ngaji, tapi disuruh memilih sendiri. Setiap pondok itu membuka pengajian sendiri-sendiri. Seperti misalnya kalau di Anwar Pusat Mbah Naji membuka pengajian. Terus di MIS itu juga ada kiainya membuka pengajian. Terus di Anwar 2 Mbah Ubab itu juga membuka pengajian. Terserah santrinya. Ya pandai-pandai itulah memanfaatkan waktu. Jika ingin ngaji ya ngaji kemana gitu. Cari-cari Berarti sendiri. boleh ya. Boleh. Kalau di Sulang kan memang pondok di Sulang kan ada 3 pondok pesantren. Yang satu ini Kauman ini. Terus Santren Al Barkah dan Al Ittihad. Itu kan kalau kegiatan pondoknya kan ngajinya di satu pondok pesantren sendiri. Kalau madrasah kan bareng. Berarti kalau sarang itu memilih ya dari keinginan santri sendiri gitu. Iya. Tapi untuk Anwar 3 itu, untuk Anwar 3 itu kalau mondok di Anwar 3 ya harus mengikuti muhadharah di Anwar 3. Muhadharah kalau di Sulang itu ya madrasah diniyah. Tapi waktunya malam. Malam. Karena siangnya kalau Anwar 3 kan basisnya itu kuliah plus pesantren ya. Oh iya. Iya. Berarti niki jenengan kuliah ya? Iya, Kali kuliah ya? di Anwar kuliah. Sudah semester berapa ya? Semester 2. Alhamdulillah. Semester 2 ya. Semester 2. Jangan berpikir nikah dulu ya Mas Evan. Oh iya, kakak jenengan kan di sini. Iya. Kang Muji itu kan sudah lulus ya. Jenengan santai saja, nggak usah buru-buru kebelet rabi. Kualat. Ya di sini tuh. Wong aku wae apin di sini kakakmu gak mentol. Jaga perasaan. Memang kan perasaan orang tua itu lebih sensitif daripada anak muda. Ya mungkin saya boleh bertanya lagi. Untuk kegiatan formal ya, jenengan kan kuliah ya. Iya, kuliah. Itu daring atau tatap muka di sini? Kalau di Anwar 3 beda sendiri dari kampus yang lain. Anwar 3 itu karena basisnya pesantren, jadi berani itu membuka kuliah dengan luring. Luring, tatap muka. Lurik itu tetap muka. Tatap muka. Lurik. Kalau luring Tapi tetap protokol kesehatan ya. tetap protokol kesehatan tetap. Protokol kesehatan ya untuk formal ya. Untuk formal. Kalau misalkan mahasiswa di Anwar 3 ya. Iya. Di Anwar 3 itu ada yang melanggar protokol kesehatan. Apakah ada sanksi tersendiri atau bagaimana? Kalau sanksi itu menurut saya sanksi itu apa ya? Nggak ada mungkin. Mungkin dapat teguran dari yang besar itu pengurus yang dapat teguran. Karena kan di Anwar 3 itu kan termasuk yang mondok itu sudah kalangan anak-anak kuliah, sudah dewasa. Dianggap anak-anak dewasa kan sudah mempunyai kesadaran sendirilah terhadap protokol kesehatan. Jadi tidak perlu terlalu diberi peraturan yang tegas. Untuk santrinya itu yang mahasiswa dari daerah mana saja kalau? Nah, kalau di Anwar 3 itu macam-macam. Ada yang dari Bengkulu juga ada. Bengkulu ada, Jambi juga ada, Pontianak ada. Terus ada yang dari Sulawesi juga ada. Sulawesi ada. Berarti apa ya? Yang dari Rembang sendiri banyak. Kalau Rembang sendiri malah jarang itu. Malah keluar ya biasanya. Keluar ya. Yang dari Sarang sendiri atau Rembang itu malah keluar ke pondok. Iya. Yang lain untuk mencari misalnya universitas itu malah di luar ya. Malah di luar. Rata-rata. Tapi kok jenengan milih di Sarang? Ya. Itu. Ini pertama dari keinginan Anda sendiri atau bagaimana? Ya pertama sih asalnya enggak keinginan sendiri, tapi berhubung orang tua menyarankan di situ ya mau gitu. Saya pernah diceritai Kang Muji kakak jenengan kan. Katanya pernah pas anyaran dulu santri baru ya. Iya. Santri baru jenengan kan sudah masa pandemi. Iya, Di situ katanya. Dia cerita niku katanya tidak boleh masuk. Iya, emang begitu. Kalau ada yang kunjungan ya di luar gerbang, tidak boleh masuk. Santri baru kunjungan nggak boleh masuk. Berarti di gerbang. Di luar gerbang. Kalau mau nemui orang tua di luar gerbang. Terus dibatasi. Jamnya itu dibatasi. Ada jadwal tersendiri. Iya.
Selanjutnya ada ini. Saya sudah siapkan pertanyaan untuk Anda karena sampean ini santri Sarang dan Sarang itu terkenal kota santri. Menurut saya seluruh santri Sarang itu harus dihormati. Wah, Tapi jangan kepedean ya. Cuma pemanis saja. pemanis. Karena kita jagung ini ya ngawur tapi Ngawur. saya mempunyai keinginan bahwa setiap saya bertemu orang itu ada keinginan jagung tak jelas tapi bermanfaat. Wah, Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya. Misalkan di PPKM ini kalau di daerah Surang jam 8, jam 9 itu kan polisi keliter ya, patroli. Ya. Kalau di Sarang sendiri itu pernah nggak pas malam atau siang itu ada pengecekan di pondok pesantren atau di daerah-daerah sekitar? ada. Kalau ya tetap ada, tapi nggak sampai digusur atau diusir itu nggak sampai. Tetap ada pengecekan. Kalau santri-santri situ nggak ada ya yang gusur ya? Nggak Iya. ada. Pernah menemui nggak yang misalkan ngopi bareng terus dijugai polisi pernah? Kebetulan nggak. Apa jenengan santri yang sangat alim gitu? Ya. Kebetulan saya nggak pernah, karena saya orangnya malas keluar. Nggak suka keluar. Kang Sahir ya katanya malas keluar tapi saya pernah. Saya juga follower Anda. Follower Instagram, Facebook saya followermu. Wah. Ya. Pernah ikut jalan-jalan yang perbatasan untuk kondisi Oh. pas acara apa? Itu kalau di perbatasan itu acara tasakuran lah, tasakuran. Karena itu di Anwar itu biasanya kalau malam itu untuk mengisi gabutan kan setelah muhadharah jam tengah 10 itu kan sudah los, udah jam bebas. Yang mau ngerjakan tugas yang ngerjakan tugas, yang mau bermain ya bermain, mau ngopi. Nah itu kalau Sarang itu ya juga ada yang membuka pengajian gitu. Misalnya seperti ngaji bareng kita apa gitu. Nah kebetulan kemarin waktu tasakuran di perbatasan itu habis itu tasakuran ngaji warokot kita warokot khataman kita warokot. Untuk masalah pandemi kan juga ada vaksin sekarang. Vaksin. Biasanya vaksin kalau di Sarang sendiri sudah ada vaksin? Udah kalau di Anwar 3 sudah. Tapi ya itu didahulukan yang itu orang-orang penting dulu lah. Jenengan? Saya nggak penting ya. Belum divaksin. Belum vaksin ya? Belum vaksin. Kalau misalkan santri ya sebanyak itu ada dari berbagai daerah. Ada nggak yang santri itu yang khusus misalkan dari daerah lain divaksin duluan untuk nanti di kendaraan pulang atau pergi ke sini ada? Ya emang itu syarat. Kalau vaksin itu kemarin teman saya yang dari Pontianak itu syarat kepulangan itu harus vaksin. Sudah vaksin membawa surat keterangan vaksin sama tes PCR. Nah itu. Tes PCR ya? Ya itu semacam tes COVID itu loh. Tes COVID. Semacam rapid. Ya semacam rapid terus genos. Tapi kalau untuk yang luar kota katanya harus PCR kalau bandara PCR. Mahal itu PCR 900. Berarti kalau misalkan yang dari luar daerah tadi, luar wilayah ya, kalau nggak punya vaksin nggak bisa pulang. Iya gitu. Tapi kan kadang ada faktor-faktor lainnya. Bejo kan gitu kan. Kulino nebeng. Iya, santri kan nebeng. Iya. Tapi yang jelas pakai vaksin itu yang luar Jawa. Kalau masih dalam Jawa masih aman karena bisa itu mampir-mampir dulu. Iya, masih sudah. Pakai iya. Nanti pulang bisa nunut ojek, nebeng. Biasa. Aku dhisik yo pernah nebeng juga. Selawatan nang di pas jaman isih enom. Selawatan nebeng. Tapi saiki gede yo wis. Wis Delok YouTube kok. Ya, terus pertanyaan yang selanjutnya ini mungkin simpel saja kita jagong sebentar untuk membedakan daerah Sulang dan daerah Sarang ya. Untuk pertanyaan selanjutnya,
jenengan ya liburan liburan. ini kan otomatis PPKM ini kan seperti di penjara kalau di pesantren. Iya. Kadang ada yang nggak bisa pulang, ada yang bisa pulang. Jenengan kok bisa pulang itu gimana? Karena saya orang Rembang. Oh, kalau daerah Rembang sendiri Ya aman. agak bebas, aman. Aman. Kalau Rembang sendiri kan aman, enggak sampai luar kota. Kan katanya itu yang penyekatan itu kan di luar kota. Jika mau masuk luar kota ada penyekatan. Kan saya kota Rembang sendiri. Pulangnya naik apa? Pulangnya naik bis. Jujur. Iya, naik bis. Naik bis. Kalau kan ada santri tingkat kemanjaannya itu ya pulang minta diantar, minta dijemput. Kadang dijemput nggak diantar, diantar nggak dijemput kan. Jadi Anda termasuk santri yang mandiri ya, bis sendiri. Tapi saya sarankan kalau misalnya pulang ya dari Sarang ke kemana rumah Ke Sumber ya. Sumber. Dari Sarang ke Sumber itu jaraknya kan sekitar berapa ya? Sekitar Berapa kilo? mungkin 60-an. 60 kilo. 60 kilo itu otomatis kalau perjalanan bus itu berapa jam? Setengah jam. Lebih kalau setengah jam. Mungkin ya 45 menit lah cepet. 45 menit. Tapi saya sarankan ini untuk Kang saya ini Kang ya. Iya. Kalau numpak bis jangan tidur. Jangan tidur nanti kalau kebablasan terus sampai mana Mekah kan mulai ke Mekah tuh kaji mabrur. Ini menurut santri ini mungkin pertanyaan yang sangat sulit ya. Iya. Karena tingkat kepercayaan orang itu beda-beda. Jadi kalau menurut santri atau menurut Anda sendiri ada nggak sih COVID itu? COVID ya. Kalau ini saya tidak berani kalau menjawab dengan mengatasnamakan santri. Ini pandangan saya sendiri ya, agar aman Ya, agar aman. Pinter sekali. Sensitif. Iya, menurut pandangan Anda sendiri. Kalau menurut saya COVID itu ada atau enggak? Gini ya. Karena COVID itu kan penyakit ya. Yang tahu penyakit kan yang ahli dalam bidang penyakit. Wabah penyakit itu. Ya percaya nggak percaya COVID itu memang ada. COVID itu memang ada. Cuma ya boleh takut tapi jangan takut tenanan gitu ya, nggak boleh fanatik. Wah, ojo ngene. Iya. Ya itu mau kudune manut pemerintah lah, protokol kesehatan. Gitu. Kalau menurut saya juga percaya ada. Wong abah saya sendiri Pak Yai itu ya percaya kalau COVID itu ada. Jadi saya harus manut. Ya kita sebaiknya ya manut ahlinya aja. Ya, ahlinya itu core of the core. Dalam hal bidang COVID, core of the core-nya kan dokter gitu aja. Ulamanya dokter. Yang terakhir ini pegel hasilnya. Tak kok ora jelas. Ini yang terakhir ini. Dalam kegiatan pesantren kan banyak ya kegiatan. Nah, ini dalam masalah pandemi, kegiatan apa saja yang untuk santri itu misalnya untuk menjaga kekebalan tubuh, stamina agar sehat. Kalau di desa warga kampung kan maco, dange, terus nandur bako, ngocor jagung, barang dena. Kalau di pesantren misalnya apa yang untuk menjaga stamina tubuh? Untuk menjaga stamina tubuh ya, kalau di pesantren, kalau saya kan Anwar 3, saya ceritain Anwar 3 ya. Iya. Anwar 3 itu kalau sore itu boleh olahraga di lapangan lah. Olahraga apa itu? Ya kadang volley, kadang futsal gitu di lapangan. Kadang volley, kadang futsal. Kalau untuk santri-santri, kalau kangkang dalam kan sudah biasa ya. Yang kalau kangkang dalam itu ada yang di sawah atau di mana? Iya, ada yang di sawah, kadang ya di pawon. Di pawon. Dapur ya, bagi dapur bagian masak itu ya di pawon. Ada yang bagian bangunan yang bersih bangunan gitu. Itu kan sebuah usaha untuk meningkatkan imunitas. Yang menjaga imun. Pokoknya ya kalau kegiatan itu yang positif
misalnya untuk keringat keluar lah itu ya bisa digunakan. Bisa Kalau yang di dalam kalau sarang itu kan pesisir ya. iya pesisir. Pesisir. Mayoritas kalau pesisir itu kan tambak Nelayan. nelayan. Tambak. Kalau di sarang nelayan. Tambaknya Nelayan. jarang kalau tambak. Tapi kalau pertanian bisa nggak pertanian? Contohnya apa? Pertanian Kalau pertanian di pondok Anda sendiri di Anwar 3 yang Kang Dalem itu. ya Kang dalam berhubung saya tidak dalam jadi nggak patuh. Tapi ada katanya ini juga ada sawah padi. Padi. Tapi ya nggak bagian pesisir lokasinya. Berarti Kanan jalan kalau dari sini. kanan jalan. Kalau di pesisir nanti padinya rasanya asin. Asik. Beras asin. Jadi ya gak apa-apa beras asin wong Malang tenan. Nek biasanya zaman dhisik cah pondok itu kan biasa. Sego tok dicampuri uyah kan biasa. Jadi nang sarang malah Segotok asin. iya sego tok asin. Enggak usah nambah uyah. Itu untuk ini yang di luar pandemi ya, untuk kegiatan kalau di sarang itu misalnya makan santri misalnya itu masak sendiri atau gimana Pak, di sarang Nah, di sarang di sendiri. pondok Anwar 3 Anwar 3. Jenengan. Nggak boleh masak sendiri. Nggak boleh. Nggak boleh. Pertama itu ya tempatnya nggak memungkinkan. Kedua itu ya itu menghabiskan listrik kalau masak sendiri. Biasanya kan pakai magicom simpelnya. Enggak boleh. Ya kalau mau makan ya cari sendiri. Tapi pondok menyediakan kantin. Ya beli di kantin ya beli di kantin. Pengen makan di luar ya makan di luar. Jadi untuk makan semua cari sendiri. Los ya. Los. Tapi kalau minum pondok nyediain. Tapi kelihatannya jenengan ini nah, dari bentuk postur tubuh ini jenengan ahli tirakat. Gawan bayi. Ahli tirakat atau kakek pitir itu beda. Beda. Tapi meh sama gitu. Mungkin keduanya. Oke lah, wes sudah lah itu jagung malam ini ya. Iya. Jagung malam ini jagung tak jelas tapi semoga bermanfaat saja ya. Amin. Terima kasih Kang Sair ya atas kedatangannya di Sulang. Oke. Jangan lupa ya. Wah, ini pertama kali saya mencoba dengan jagung tak jelas dengan Kang Sahir, dia di Pondok Anwar 3 Sarang. Untuk bagaimana lah kegiatan di pondok pesantren luar sana kalau di sini ya. Jangan lupa sahabat santri langsung subscribe ya. Subscribe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.